Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raden Alivia. Saya salah satu mahasiswa ilmu komunikasi dari Universitas Indonesia Membangun Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu kasus promosi film yang cukup kontroversial di Indonesia pada tahun 2026, yang berjudul Aku Harus Mati. Film ini sempat ramai dibahas karena judul film dan materi promosinya dianggap terlalu sensitif dan dinilai memberikan pengaruh negatif kepada masyarakat, terutama orang-orang yang sedang berada di kondisi mental yang rentan. Kalau dilihat dari strategi promosinya, film ini sebenarnya memakai konsep IMC atau Integrated Marketing Communication. Jadi promosi dilakukan lewat banyak media sekaligus supaya hype filmnya semakin naik. Cara pertamanya melalui televisi. Televisi dipakai karena jangkauannya luas banget. Lewat iklan TV, orang-orang jadi cepat kenal dengan judul film dan nuansa cerita yang dibangun. Lalu ada billboard. Nah, menurut saya justru billboard ini yang memicu kontroversi. Karena masyarakat cuma melihat tulisan "Aku Harus Mati" dan gambar yang cukup mencekam dalam ukuran besar di ruang publik tanpa konteks apapun. Jadi, orang langsung menganggap kesan negatifnya. Selain itu juga, promosi dilakukan lewat media sosial. Dan kita tahu sendiri, media sosial itu bisa bikin sesuatu viral dengan sangat cepat. Awalnya mungkin tujuan promosinya untuk membangun rasa penasaran, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Netizen mulai memperdebatkan judul film ini. Lalu kontroversinya semakin besar karena opini publik terus menyebar. Awalnya berita membantu menaikkan exposure film ini, tapi setelah muncul kritik dari publik dan komunitas kesehatan mental, fokus pemberitaan berubah. Yang dibahas bukan lagi kualitas filmnya, tapi malah kontroversinya. Kalau dibahas dari sisi brand communication, menurut saya pesan promosi ini menjadi tidak konsisten. Awalnya mungkin film ini ingin terlihat emosional dan dramatis, tapi karena promosinya dianggap terlalu sensitif, masyarakat malah menangkap pesan tentang keputusasaan. Jadi pesan utama dalam film ini malah tenggelam karena kontroversinya. Di kasus ini, stakeholder juga mempunyai peran penting. Produser film harus bertanggung jawab terhadap konsep promosi yang dibuat. Media penyiar juga harus selektif terhadap materi yang ditampilkan ke publik. Kemudian regulator berperan menjaga norma sosial dan kepentingan masyarakat. Dan yang paling berpengaruh tentu saja publik. Karena di era digital sekarang, opini netizen bisa langsung mempengaruhi citra sebuah brand atau film. Menurut saya, promosi film dengan tema sensitif sebenarnya bisa dilakukan, tapi penyampaian pesannya harus lebih hati-hati. Misalnya dengan memperlihatkan konteks cerita yang lebih jelas dan tidak hanya menjual sisi dramatisnya saja. Selain itu, tim promosi juga perlu menyiapkan krisis communication plan. Jadi, ketika muncul kritik, mereka sudah siap memberikan klarifikasi dan merespon publik dengan cepat. Jadi, kesimpulannya, promosi film Aku Harus Mati menunjukkan kalau strategi komunikasi pemasaran bukan hanya menarik perhatian publik, tetapi harus mempertimbangkan dampak sosial dari pesan yang disampaikan. Karena di era digital sekarang, satu pesan yang kontroversial bisa dengan cepat membentuk opini publik dan mempengaruhi citra sebuah film. Sekian pembahasan dari saya, terima kasih yang sudah menonton.